Shalom, Holigen, dimanapun berada. Selamat sore semuanya, dan juga senang sekali kita bisa ketemu lagi di batch 4. Batch 4 ini kita akan membahas tema I am excellent on my age. Artinya adalah saya excellent. Saya adalah pribadi yang luar biasa pada usia saya. Dan pada batch 4 ini kita akan membahas banyak perkembangan psikologi dan juga perkembangan karakter dalam setiap usia dari 12 sampai 21 tahun dan juga contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab pada usia tersebut. Menarik sekali ya Holigenia dan juga untuk kakak pembina, papa mama yang juga punya anak di usia remaja dan pemuda. Ayo kita ikut setiap kelas-kelas di batch 4 ini untuk kita semua sama-sama diperlengkapi untuk kita bisa melayani anak-anak remaja pemuda dan juga kita bisa mendidik anak-anak kita di dalam kembali firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan dilayani oleh Bu Grace. Shalom Bu Grace. Shalom Kak Mona, shalom Bu Yuni, shalom para penonton semuanya yang di Facebook, di TikTok, juga di YouTube. Shalom. Ya, Bu Grace sudah semangat sekali untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Dan materi kita sore hari ini berjudul Yesus di Usia Remaja. Nah, dari semua tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita bahas, tentu saja kita harus pertama kali membahas tentang Yesus. Karena Alkitab mencatat Yesus pada usia-usia tertentu di masa remaja dalam Alkitab. Dan kita akan bahas sore hari ini bersama dengan Bu Grace Sumilat. Sebelum kita akan mulai materi kita, mari kita saksikan bersama-sama profil mengenai pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Grace Sundar. Hadasah 9 dan Jenius secara Ibu Susan Grace Hadasah 9 dari Yayasan Jenius secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973 dan dibesarkan di Kota Malang. Sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Teja Kusuma. Ayahnya adalah seorang pegabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat, demikian beliau kerap disapa, adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Boas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu Ardito Kenanya Hudson Widiono yang saat ini dalam usia pemuda, serta Melody Harvest Alner Widiono yang saat ini dalam usia remaja, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marcia Elnisi Widiono. Grace Sumilat menjadi pembicara sejak Januari 2010. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius secara Alkitab pada tahun 2015 dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdananya bersama The Holy Generation Team untuk menulis materi-materi terkait generasi remaja dan pemuda serta mengajarkannya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah From Blessed to Blessed, yang kedua ada Stop Sexual Harassment, selanjutnya ada I Say Yes to Holiness, dan yang berikutnya adalah Standar Hidup Ayub, selanjutnya adalah Mendaki ke Langit, dan yang terakhir adalah Urutan Ilahi. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Demikian Holigen, kita sudah berkenalan lebih jauh dengan Ibu Grace Sumilat yang akan membawakan materi pada sore hari ini. Siap semua ya Holigen ya, dengan catatannya dan semuanya, mari kita semangat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang membawa kami sampai kepada hari ini memulai batch 4 pada materi yang pertama Tuhan.
Kami percaya Engkau yang terus bekerja di dalam pelayanan kami, di dalam generation, di dalam kegiatan, di dalam program ini Tuhan. Karena semuanya berasal daripada Tuhan dan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Kami menyerahkan materi dan kelas pada sore hari ini Tuhan, menyerahkan Bu Grace sebagai speaker, menyerahkan materi yang akan diajarkan, kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja dengan luar biasa di dalam hati setiap kami, mengubahkan generasi ini Tuhan, membawa generasi ini datang kepada Tuhan, menjadi pribadi yang excellent dalam setiap usia mereka Tuhan, tahapan usia mereka pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan materi ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kelas kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Bu Grace dan kita akan bermain game dan langsung dilanjutkan dengan materi. Baik, oke, kita akan hari ini belajar satu materi yang luar biasa. Ya, saya share screen di sini ya, teman-teman. Dan ya, materi hari ini judulnya Yesus di usia remaja. Ini adalah materi batch 4 yang judulnya I am excellent on my age. Dengan judul pertama, materi pertama, Yesus di usia remaja. Dengan anugerah Tuhan ditulis oleh saya sendiri, Susan Grisa Dasa Sumilat. Dan ada tim editor, terima kasih kepada Kak Ramona Napitupulu yang sudah memberi banyak sekali masukan untuk materi ini. Juga Ibu Marieta Abdi dan Kak Wina yang juga banyak memberikan masukan-masukan untuk materi ini. Baik, ini adalah daftar isi dari materi kita yang semoga minggu depan di seri kedua bisa selesai, lalu 2 minggu lagi kita akan melaju ke judul berikutnya, ya materi kedua. Icebreaker, Rita Bergema, Facts You Should Know, Bible Facts, The Holy Generation, perkembangan Yesus secara psikologi di usia 12 tahun, perkembangan Yesus selanjutnya, di situ ada Mutiara Firman, perkembangan kita selanjutnya sebagai remaja, dari hati ke hati, quote, karakter card, dan juga referensi. Baik, nah sekarang kita siap-siap icebreaker ya. Icebreakernya kayak gini teman-teman. Teman-teman siapkan Alkitab fisik ya, nggak boleh yang Alkitab elektronik supaya adil. Kalau elektronik semua, kalau fisik semua. Tapi karena ini adalah lomba cepat tepat membuka Alkitab dan membacanya, maka minta tolong Kak Mona untuk Bu Yuni bisa kita jadikan co-host ya. Atau ini sudah boleh saya bantu ya. Sehingga Anda bisa meng-unmute diri sendiri. Di bawah ini langsung akan tertera soalnya. Cepet-cepetan Kak Mona sama Bu Yuni, siapa yang sudah membuka, cepet-cepet baca. Tapi kalau kita sudah lihat teman kita udah baca dulu, berarti kita ngalah, kita diem. Ya, kita diem ya. Jadi nggak boleh semuanya baca, saya nggak nunggu sampai titik. Pokoknya yang baca pertama, ketemu ayatnya, baca kata pertama itu berarti saya anggap dia menang, tinggal nunggu menyelesaikan dia titiknya gitu ya. Bukan nanti siapa yang cepat dan nanti paling titik duluan, enggak. Tapi yang siapa yang paling cepat buka dan ketemu dan ayatnya baca itu berarti dapat nilai 100, tapi kita tunggu sampai pembacaan ayatnya selesai. Saya harap paham ya. Nanti kalau Oligen mau game ini di rumah, yang tidak menggunakan metode online, maka yang tidak menggunakan metode online, maka teman-teman bisa juga pakai game ini ya. Kita ke ayat gamenya dulu. Game ini didasari dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil kita udah kenal kitab suci, jadi saya harapkan juga baca Alkitab tuh gitu ya. Tahu ini kejadian di sini, wahyu di sini gitu. Mazmur di sini. Gitu ya. Oke ya. Kita cepat-cepat membuka Alkitab. Perhatikan, semua ayat ini adalah ayat-ayat yang memuat perkembangan tokoh-tokoh Alkitab. Siap ya? Soal pertama, siapakah yang lebih dibuka dulu unmute-nya Kak Mona? Siapakah yang lebih cepat membuka soal pertama?
Kejadian 20 ayat 21. Kejadian 20 ayat 21. Kejadian 21 Mana ayat tuh? 20. Oh, kebalik ya saya. Kejadian 21 ayat 20. Boleh saya bacain? Karena saya pakai Holy Bible jadi bahasa Inggris. God was with the boy as he grew up. He lived in the Dalam desert bagi anak itu sehingga and ia became an bertambah expert besar, hunter ia with his menetap bow and pada arrows. gurun dan menjadi seorang pemanah. Ya, pemenangnya adalah Kak Ramona. Harus teliti ya, harus teliti ya. Oke, Pak Darmana kalau mau ikut game boleh Pak Darmana dibuka unmute-nya. Ini adalah cepat-cepatan baca Alkitab Pak Darmana, tapi nggak boleh pakai handphone. Nggak boleh pakai Alkitab elektronik, harus pakai Alkitab fisik nih. Alkitab fisik kayak begini ya. Alkitab buku. Oke, hardbook. Oke, siap ya. Soal kedua, siapakah yang membaca paling cepat ayat berikut ini? Kejadian 21 ayat 8. Isaac continued to grow and soon he was old enough to eat food instead of his mother's milk. Tapi Abraham gave a big party to nama celebrate this ring. pertemuan besar pada hari Ishak di sapi. Oke, baik. Ini dua-dua ahli bahasa Inggris nih, Bu Sri Wahyuni ini juga guru bahasa Inggris nih, Kak Mona. Wow. Mona ini sastra Jepang, ahli sastra Jepang ini Bu Yuni, tapi juga hobi bahasa Oh, Inggris. luar biasa. Pak Darmana juga nggak mau kalah, apalagi Ibu Grace Milat juga nggak mau kalah ya, hanya baca soal aja. Soal ketiga. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yeay, soal ketiga dimenangkan oleh Bu Yuni. Kita lanjut soal keempat. Hakim. Hakim-Hakim 13 ayat 24. So the woman had a boy, she named him Samson. He grew and the Lord blessed him. Padanya. Ya, baik. Pemenangnya adalah Kak Ramona. Sementara skor sementara Kak Ramona 300 dan Ibu Sri Wahyuni 100. Soal kelima. Tunggu. Soal kelima. Lucu. Tapi sama 2. 1 Samuel 2 ayat 21. The Lord was kind to Hannah and she had 3 sons and 2 daughters. The boy Samuel grew up in the presence of the Lord at Shiloh. Oke, pemenangnya Kak Ramona lagi. Jadi saya hitung begitu kata pertama ya. Kalau soalnya ini nggak saya hitung ya baca soal, tapi yang penting ayatnya udah terbuka. Soal berikutnya. Soal ke-6. If you sin Jika seorang against berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Oh, 26. Tetapi ya. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke, kalau dari Zoom-nya saya tadi saya dengar Kak Ramona baca dulu, tapi karena hampir selisih berapa detik gitu, tapi karena Kak Ramona berhenti, ini mungkin Kak Ramona mau mengalah sama Bu Yuni. Saya nggak tahu kalau di Kak Mona sama Kak Bu Yuni mana duluan nih suaranya, saya nggak tahu ya. Mungkin ada delay. Mengalah pada yang tua ya. Mengalah itu indah ya. Soal berikutnya. Perjanjian baru. Itu pasti. Bukan 80.
Eh, Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, Oh, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. 100 untuk Bu Yuni soal berikutnya. Alkitab dibuka angel. Lukas 2 ayat 40. The little boy Jesus was growing up. He became strong and was filled with wisdom. God was blessing him. Soal 52. Lukas 2 ayat 52. As Jesus grew older, he also grew in wisdom. God was pleased with him, and so were the people who knew him. baik, 60 untuk Kak Ramona, untuk Bu Yuni. Untuk Bu Yuni 30 ya, benar ya? 30 soalnya kan ada 9 ya. Pemenangnya Kak Ramona. Kak Ramona berhak mendapatkan hadiah terbaik yaitu senyuman termanis dari saya. Yeay! Yeay. Baik, baik. Kita akan Keren nih. lanjutkan materi kita ya. Gamenya sederhana aja. Kesimpulan dari Icebreaker ini adalah semua ayat-ayat tadi memuat perkembangan tokoh-tokoh Alkitab. Ya, bagaimana mereka berkembang secara fisik, mental, spiritual, perjalanan iman bersama dengan Tuhan, perkembangan secara sosial dan juga secara skill. Nah, Tuhan itu ingin terus kita sebagai anak-anak remaja pemuda Holy kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan. Baik, saya lanjutkan. Untuk kita bergema hari ini, kita menyarankan satu lagu berjudul Anak Panah di Tangan Pahlawan. Lagu dan syair ditulis oleh Jonathan Prawira. Ya, ini syairnya kira-kira seperti ini. Kita lewati aja. Ini lagu yang kita sarankan kalau Holy mau pakai materi ini di Komsel atau di ibadah remaja pemuda ya. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih asal kata remaja, ya. Facts you should know ini adalah fun fact ya, Oligen, kayak fakta-fakta yang seru untuk kita ketahui. Baik, minta Kak Ramona bantu bacakan ya. Saya takut salah baca nih ya. Asal kata remaja bahasa Inggrisnya adalah apa nih Kak Mona? Adolescent. Adolescence. Oke. Dari bahasa Latinnya adolecere. Adolecere, nggak tahu bacanya betul nggak itu ya. Itu artinya bertumbuh atau tumbuh untuk masak atau artinya menjadi dewasa. Masak di sini bukan masak capcay, masak nasi goreng, bukan. Masak ini maksudnya matang, maksudnya mature gitu ya, dewasa gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke fun fact berikutnya. Berapakah rentang usia remaja menurut WHO? Usia remaja itu adalah 12 sampai 24 tahun. Menurut Menteri Kesehatan RI itu adalah umur 10 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut dunia psikologi, masa remaja itu dibagi 3, yaitu masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Masa remaja awal itu menurut ilmu psikologi itu juga macam-macam pendapatnya ya, tergantung para ahlinya siapa punya pendapat yang berbeda, tapi usianya mirip-mirip lah. Ini yang dari sumber yang saya dapatkan untuk masa remaja awal tuh 10 sampai 13 tahun. Yaitu kira-kira kelas 5 SD sampai 1 SMP lah. Kalau di Indonesia ya. Masa remaja pertengahan itu 14 sampai 17, 2 SMP sampai SMA kelas 2. Masa remaja akhir itu 18 sampai 25, yaitu SMA kelas 3 sampai lebih kurang usia bekerja ini 25 ini ya. Itu masa remaja akhir. Oke. Sekarang kita lihat, ternyata Yesus itu dicatat dalam Alkitab umur-umurnya. Tetapi tidak semua umur Yesus itu muncul di dalam Alkitab. Nah, salah satunya kemunculan umur Yesus di dalam Alkitab itu adalah ketika Yesus berumur 12 tahun itu ada kemunculannya di dalam Alkitab. Jadi kalau di Alkitab Yesus umur 12 tahun itu dibahas, itu berarti umur 12 tahun sangat penting. Ya ini ayat-ayatnya nggak usah kita buka, tapi percayalah ini ada di dalam Alkitab. Yesus lahir, itu berarti 0 tahun ya. Yesus disunat, tuh di hari ke-8, bayi umur 8 hari, Yesus disunat. Lalu itu kan Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat 22, ini peristiwa yang berbeda lagi. Yesus diserahkan, itu kalau dalam budaya Israel lebih kurang usia 40 hari.
yang dia bertemu dengan kakek Simeon dan nenek Hana, itu lebih kurang usia 40 hari kalau menurut perjanjian lama ya. Lalu sebelum Yesus umur 2, itu datanglah orang-orang Majus. Lalu waktu orang Majus pergi, Herodes membunuh anak umur 2 tahun ke bawah. Itu diperkirakan Yesus umurnya sekitar 2 tahun ke bawah. Nggak tahu apakah setahun, apakah setahun setengah, apakah pas 2 tahun, kita nggak paham ya. Tapi peristiwa kedatangan orang Majus dan pembantaian anak-anak berusia 2 tahun ke bawah itu ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi banyak yang di kartu-kartu Natal, kalau zaman saya kecil itu ada kartu Natal gambar gembala sama orang Majus datang bersama di kandang, itu gambar yang salah ya. Karena kalau gembala-gembala itu datang di hari kelahirannya Yesus ya, malaikat memberitakan telah lahir bagimu dan sebagainya. Pokoknya dalam minggu itulah, nggak tahu apakah hari itu atau besoknya atau kapan. Tapi kalau orang Majus beda. Yesus sudah nggak tinggal di kandang lagi, Yesus sudah tinggal di sebuah rumah dan tidak disebut bayi tapi disebut anak itu. Jadi kalau Herodes memeriksa waktu yang dilaporkan oleh orang-orang Majus itu, dia membantainya 2 tahun ke bawah. Jadi Yesus sudah bukan bayi lagi, lebih kurang umur 2 tahun. Lalu dikatakan Yesus sebelum umur 12 tahun, Alkitab nggak mencatat umur berapa. Waktu Herodes mau membunuh itu kan Yesus diungsikan ke Mesir. Nah sebelum umur 12 tahun, Herodes yang mau membunuh itu udah mati. Mereka balik lagi ke Israel. Jadi, tapi Alkitab nggak mencatat umurnya. Setelah itu, dicatat Yesus berumur 12 tahun. Dan hanya satu Injil yang mencatat peristiwa Yesus umur 12 tahun itu, yaitu di Injil Lukas. Tidak ada di Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Lalu Yesus memulai pekerjaannya, itu di usia lebih kurang 30 tahun, ini ada ayatnya. Ketika Yesus berusia kira-kira 30 tahun, dia memulai pekerjaannya. Itu Lukas 3 ayat 23. Berikutnya, Yesus melaksanakan karya salib. Waktu Yesus melaksanakan karya salib itu nggak dicatat umurnya dalam Alkitab, tetapi menurut penelitian para ahli, Yesus pernah melewati Paskah pertama, Paskah kedua, Paskah ketiga itulah Yesus disalib. Sebelum Paskah pertama dia udah melayani dulu lebih kurang 6 bulan. Jadi menurut para ahli, diperkirakan Yesus waktu disalib itu usianya 33,5 tahun. Seperti itu ya. Lalu sisanya ini Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, itu sudah nggak ada catatannya lagi. Jadi Yesus ini nggak semua perkembangan umurnya dicatat. Oleh karena itu kalau ada catatan Yesus berumur 12 tahun, ini adalah catatan yang sangat berharga untuk kita perhatikan ada apa dengan Yesus di umur 12 tahun. Baik. Selama batch 4 ini kita akan membahas I am excellent on my age. Itu kita akan membahas kata the holy generation, di mana kata-kata ini kita beri kepanjangan daripada karakter-karakter building yang kita harapkan ada di generasi kudus Indonesia. The-nya adalah THNE, trustworthy, hallowed, and entrenching. Ini singkatan dari THE. Jadi nanti 3 karakter ini akan muncul dalam pembahasan-pembahasan selama 12 judul dalam batch 4 ini ya, Holigen ya. Jadi Holigen jangan bosan, itu nanti akan berulang. Tapi nggak selalu kita bahas semua, tapi nanti akan bermunculan. Berikutnya Holy, itu ada beberapa karakter yang kita koleksi. H-nya adalah Holy, History Maker, Honored, Honest. Untuk O-nya adalah Obedient. Lalu untuk L-nya Loving Heart and Loyal. Untuk Y-nya adalah Yielded to God. Oke ya. Lalu berikutnya Generation. Kita akan membahas karakter-karakter sesuai dengan inisialnya. GENERATION. G. Jadi di umur 12 tahun, pembahasan tokoh-tokoh Alkitab umur 12 tahun, kita akan mengulik karakter-karakter dengan inisial huruf awalnya G gitu ya. Yang I ini yang 13 tahun I dan seterusnya ya. Jadi hari ini kita kebagian huruf G. Jadi nanti jangan heran kalau karakter-karakternya banyak dimulai dengan huruf G atau bagian dari karakter-karakter holy ini atau bagian dari karakter-karakter the ini ya. Oke, paham ya? Jadi nanti materi kedua dan seterusnya sampai ke-12 ini nggak kita jelaskan lagi. Jadi Holigen pahami ini dari materi awal. Baik.
Nah, sekarang kita lihat perkembangan Yesus secara psikologis di umur 12 tahun. Yuk, kita buka Lukas 2 ayat 41 Holigen sampai ayat 52. Ini adalah satu-satunya kitab Injil yang mencatat peristiwa Yesus di umur 12 tahun. Minta tolong Kak Ramona bisa bacakan Lukas 2 ayat 41 sampai 52. In English juga nggak apa-apa Kak Mona. Oh iya Bu, ada HP di apa? Ada Alkitab di HP, jadi Oh, bisa pakai bahasa bahasa Indonesia. Indonesia boleh, silakan. Ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Kak Ramona udah bacakan buat kita semua Holigen. Nah, dari apa yang Kak Grace pelajari di artikel, sebuah artikel, jarak dari kota Nazaret ke kota Yerusalem yang ditempuh oleh Yesus dan orang tuanya untuk berangkat dari kota mereka di Nazaret ke Yerusalem itu lebih kurang 150 kilometer. Ya, zaman dulu tuh belum ada Grab, belum ada ojek online, belum ada pesawat, belum ada mobil itu ya. Seandainya orang tua Yesus dan Yesus itu berjalan kaki, lebih kurang itu akan ditempuh dalam 7,5 hari perjalanan. Karena sehari itu akan mampu menempuh 20 kilo. Ini kita hitung aja kalau 20 kilo kali kali 7 kan 140. Ya, 10 kilonya setengah hari. Jadi lebih kurang 7,5 hari perjalanan kaki. Kita bisa bayangkan ya Holigen. Jadi kalau sampai orang tua Yesus mencari mereka masuk dalam sehari perjalanan, lalu mereka cari Yesus nggak ada, sehari perjalanan itu lebih kurang 1/7 perjalanan mereka. Lalu mereka cari-cari balik ke Yerusalem lagi, kenapa butuh 3 hari sampai 3 hari baru ketemu Yesus? Kemungkinan karena perjalanannya nggak bisa secepat kayak orang jalan pulang biasa, karena kan ketemu orang nanya lagi, ketemu orang nanya lagi gitu ya. Setelah hari ketiga baru ketemu dengan Yesus. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana orang tuanya Yesus begitu panik cari Yesus ke sana sini ya. Nah, di ayat-ayat yang kita baca ini kita lihat Yesus sudah bukan anak-anak lagi. Tadi udah kita lihat perkembangan Yesus ya, dari dia lahir, dia disunat, 40 hari dia diserahkan, terus Yesus harus mengungsi ke Mesir, lalu Yesus balik lagi dari Mesir, itu semua masih usia anak-anak. Tetapi begitu kita membaca dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52, ini kita melihat Yesus sudah bukan anak-anak lagi, dia sudah menginjak usia remaja. Makanya di Alkitab sangat ditulis dengan jelas perkembangan Yesus di umur 12 ini. Kita lihat khusus di ayat 52 dikatakan seperti ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Jadi walaupun ini di ayat terakhir, tetapi kami ingin menaruh ini sebagai yang pertama. Perkembangan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita di usia 12 tahun, di usia remaja adalah, yuk kita mau jadi pribadi yang semakin dikasihi oleh Allah. Saya bayangkan kalau kita jadi pribadi yang semakin dikasihi oleh Allah itu adalah sesuatu yang sangat indah ya, Holy. Sangat indah banget. Karena apa? Kita itu semakin bertumbuh menyenangkan hati Tuhan, semakin bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Pernah nggak itu menjadi sesuatu hal yang kita rindukan, Holy Kid, dalam pertumbuhan kita? Pernah nggak kita nih dalam masa pertumbuhan remaja ini, kita kepengen punya kerinduan paling utama, itu semakin dikasih Allah. Coba kalau Holigen saya tanya nih, Kak Kris tanya nih, apa yang paling kamu rindukan dalam masa-masa remaja ini? Aku punya pacar, ada yang jawab gitu. Aku punya pacar, semua aku yang belum gitu ya. Atau ada yang jawab gini, aku ingin bersenang-senang melewati masa mudaku sepuas mungkin ya kan. Mumpung aku masih muda, aku mau coba segala macam yang dilakukan oleh anak-anak muda di usiaku. Ada mungkin yang ditanya, apa yang ingin kamu alami di masa remaja ini? Aku ingin jadi remaja yang sukses, banyak piala, kenal gitu ya. Ada lagi yang aku kepengen belajar tekun untuk meraih cita-citaku. Ada yang enggak gitu ya. Tapi pernah nggak Holigan berpikir, paling utama di masa remaja ini, aku ingin menjadi pribadi yang semakin dikasihi oleh Allah. Wow, pernah nggak Holigan kita berpikir seperti itu? Iya ya, semakin dikasih Allah itu artinya makin kenal dia, makin menyenangkan hatinya, makin berkenan di hadapannya gitu ya. Wow, itu sesuatu yang sangat indah. Oleh karena itu, Holigen, ada karakter-karakter yang perlu kita kembangkan dari kata holy, yaitu yang pertama adalah hallowed. Benar ya ini Kak Mona, bacanya gimana Kak Mona? Halloween, Bu. Hallowed. Oke, hallowed ya. Oke, hallowed ini artinya adalah terhormat, suci. Ya. Nah, kita lihat bahwa Yesus umur 12 ini di kalangan alim ulama yang duduk bersama dengan Yesus ini mendengarkan Yesus, mereka heran akan kecerdasannya Yesus, mereka heran akan segala jawab yang diberikan oleh Yesus. Di sini kita belajar dari Yesus untuk mengembangkan satu kesukaan akan perkara-perkara rohani. Saya akan bantu bacakan ayat pendukung kita, ada di Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2, di sana dikatakan seperti ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hallowed ini adalah, yuk kita jadi anak-anak remaja yang bertumbuh menjadi anak-anak yang menyukai perkara-perkara rohani. Saya percaya waktu Yesus didapati bercakap-cakap dengan alim ulama yang ada di Yerusalem, itu pasti yang dipercakapkan, yang ditanya jawabkan, yang di Q&A kan adalah perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas. Ya. Salah satu Maaf, Bu ciri, Grace. ya, Bu Grace pronounce-nya hallowed. hallowed. Hallowed, iya Bu. Ya, Biar halo. salah. Betul saya Hallowed. pertama tadi ya. Terima kasih Kak Iya. Ramona. Holigen, saya ini harus menambah kapasitas bahasa Inggris ya Holigen supaya nggak sampai salah baca di hadapan kalian ya. Halo. Oke, terima kasih Kak Ramona untuk editannya, untuk apa masukannya. Jadi saya lanjutkan ya. Salah satu ciri dari anak-anak yang menyukai perkara-perkara yang di atas itu adalah nggak menyukai guruan-guruan yang berbau cabul ya, Holigen. Kadang-kadang teman kita tuh guruan-guruannya ngeres gitu bahasa Jawanya itu. Ngeres tuh apa ya, kayak porno gitu ya, guruan-guruannya berbau-bau porno kayak gitu ya, cabul. Lalu suka mempercakapkan yang sia-sia, hal yang nggak penting-penting, hal yang perkataan-perkataan sia-sia kayak gitu ya. Terus ngeprank keisengan-keisengan yang nggak perlu, ngeprank sana ngeprank sini, bikin orang jengkel, bikin orang sakit hati, bikin orang trauma. Prank-prank itu kalau keterlaluan juga bisa bikin orang trauma, bahkan bisa mendatangkan celaka juga. Nah, nggak sedikit anak-anak remaja yang kayak gitu ya. Omongannya porno-porno, kata-kata sia-sia, ngeprank sana ngeprank sini gitu ya. Itu bukan ciri-ciri orang yang mengejar perkara yang di atas. Bukan orang-orang, bukan remaja-remaja yang punya karakter hallowed.
Ini ya. Oke. Tetapi orang-orang yang punya karakter hallowed atau terhormat atau suci ini adalah orang-orang yang membuat orang-orang di sekitarnya itu segan kalau mau melakukan tindakan-tindakan bodoh atau tindakan-tindakan yang tidak kudus di hadapan kita. Saya ulangi ya. Seandainya saya ini remaja yang punya karakter hallowed, maka orang-orang yang iseng, orang-orang yang ngomongnya porno-porno, orang-orang yang teman-teman yang ngeprank-ngeprank dan sebagainya itu akan sungkan sendiri gitu kalau deket-deket sama saya gitu. Karena itu ada di Mazmur 1 ayatnya yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Maka orang yang terhormat, orang yang hallowed, orang yang menjaga kesucian hidupnya, itu adalah orang-orang yang punya kayak wibawa gitu. Sehingga orang-orang di sekitar kita mau berbuat yang aneh-aneh mereka sungkan sendiri. Walaupun kita nggak pernah bilang, jangan gitu, kalian tuh jangan gitu, jangan ngomong yang porno-porno, itu kata-kata sia-sia, nggak baik, itu nggak kudus, itu nggak sopan. Walaupun kita nggak banyak berkhotbah sama mereka, tapi kita menunjukkan teladan hidup kita yang baik gitu loh, Holigen. Itu teman-teman akan sungkan sendiri. Mereka akan segan sendiri sama kita, kayak gitu ya. Oke, tapi kalau kita disuruh sama Tuhan dikasih kepekaan untuk memberi nasihat ya kita lakukan ya Holigen dengan bijaksana ya. Oke, berikutnya adalah kita kembangkan loving heart, yaitu hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Karena kita kan tadi lihat aspek perkembangannya Yesus di usia 12 tahun itu semakin dikasih Allah. Maka kalau kita mau menjadi pribadi yang semakin dikasih Allah, ayo kita kembangkan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Berikutnya yang kita kembangkan adalah loyal, yaitu kita semakin kembangkan kesetiaan kita mengikut Tuhan. Kesetiaan kita beribadah, berani berkata tidak terhadap dosa, berani tampil beda demi untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan kesetiaan kita kepada Tuhan kalau ingin jadi seperti Yesus, bertumbuh menjadi pribadi yang semakin disukai oleh Allah. Oke, sekarang kita masuk dalam dari hati ke hati, Holigen. Dari hati ke hati ini kayak gini, kita mau play untuk mendengarkan penjelasan Kak Grace. Kita mau pause kalau kita mau mengambil waktu untuk sharing dengan teman-teman komsel kita atau teman-teman di gereja kita ya. Pertanyaannya seperti ini, minta tolong Kak Mona boleh bacakan. Yang ada di layar ini Kak Ramona. Shalom Kak Mona. Masih termute Kak Mona. Oh nggak apa-apa deh, saya yang bacakan ya. Apakah Holigen sering berada di situasi? Silakan Kak Mona. Saya bacakan aja nggak apa ya. Apakah Holigen sering berada di situasi guruan-guruan cabul dari teman-teman, percakapan-percakapan yang sia-sia, keisengan-keisengan prank yang tidak perlu, dan semua situasi itu begitu mengasihkan bagi Holigen? Jika ya, coba sharingkan dengan teman-temanmu untuk bagaimana bertindak bijaksana di situasi yang seperti itu. Oke, kita sekarang lihat perkembangan Yesus yang berikutnya. Kalau yang pertama tadi adalah Yesus semakin disukai oleh Allah. Kita lanjutkan hal kedua yang ada pada pribadi Yesus, perkembangan Yesus di usia 12 tahun adalah Yesus semakin disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Yesus menjadi pribadi yang disukai oleh sesamanya. Kita bisa lihat di Lukas 2 ayat 44. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Jadi Yusuf dan Maria itu mengira Yesus ada di antara orang-orang lain dalam perjalanan mereka. Karena pada zaman itu orang pergi ke Yerusalem tuh punya rombongan-rombongan kayak gitu. Dia sama tetangga-tetangganya satu rombongan, RT ini kalau zaman sekarang ya RT ini, RW ini satu rombongan. Jadi Maria dan Yusuf itu mengira Yesus ada di tengah-tengah rombongan-rombongan yang lain. Mengira Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka waktu perjalanan berangkat kan teman-teman yang satu grup, kalau kita sekarang yang satu bus gitu ya, yang satu pesawat gitu ya. Nah, ini Yesus sama rombongannya
si Maria dan Yusuf ini mengira Yesus ada di antara mereka. Kok bisa begitu? Karena Yesus itu walaupun nggak secara langsung di ayat ini berkata, Yesus pandai bergaul, Yesus banyak temannya, walaupun ayatnya nggak berkata begitu. Tetapi kalau sampai Maria dan Yusuf mengira Yesus ada di antara rombongan, teman-teman seperjalanan, berarti Yesus itu punya kecerdasan bergaul. Dia kenal tetangga yang itu, dia kenal orang RT yang itu, dia kenal ini si om ini, si tante ini, dia kenal ini temannya sepermainan, teman yang sebaya dengan dia. Yesus ini pribadi yang pandai bergaul, cerdas bergaul. Kalau enggak ya pasti ngintil sama Maria Yusuf terus ya. Yusuf sama Maria papa mamanya kemana dia ngekor terus ya, nggak berani pisah. Itu berarti Yesus nggak cerdas bergaul, minder gitu ya. Ada apa-apa takut, disuruh kenalan takut, disuruh menyapa malu. Yesus tuh nggak seperti itu ya. Yesus tuh punya kecerdasan bergaul yang tinggi. Yesus disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Itu pun tertulis. Yesus makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus itu menjadi pribadi yang diterima dan disukai oleh orang-orang sekitarnya. Tentu karena Yesus memiliki kecerdasan bergaul yang sangat tinggi atau disebut people smart. Di dalam Howard Gardner, seorang ahli ya, dia memetakan kecerdasan manusia itu salah satunya adalah kecerdasan bergaul atau people smart. Nah, tentunya Hooligan sebagai remaja kita pengen ya jadi remaja yang disukai dan diterima oleh teman-teman kita, banyak temannya, terutama teman-teman sebaya. Kita pengen banget punya pribadi yang banyak teman, kayak gitu ya. Teman itu bagi kita adalah satu kekayaan gitu ya di usia remaja ya, Hooligan. Gimana caranya? Kita perlu kembangkan beberapa karakter ini. Yang pertama adalah loving heart, hati yang penuh kasih. Kalau di poin 1 tadi dikasih oleh Allah, menjadi pribadi yang semakin dikasih Allah, kita loving heart-nya kepada Tuhan. Tapi kalau kita pengen jadi pribadi yang semakin disukai manusia, yuk kita loving heart-nya semakin mengasihi teman-teman kita, semakin mengasihi sesama kita. Kita mau jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Ya, tentunya kalau kita mengembangkan sikap kasih ini, kita akan punya kecerdasan bergaul. Ya, nggak terkenal jadi orang tuh yang jutek, jadi orang tuh yang arogan, sombong, jadi orang tuh yang apa namanya tukang marah, betean gitu ya. Nggak seperti itu, tapi jadi orang tuh yang menyenangkan gitu ya. Jadi orang itu yang asik gitu kalau ngobrol sama dia, asik gitu kalau bergaul sama dia. Kita pengen loh jadi pribadi yang kayak gitu. Kembangkan sikap kasih. Berikutnya adalah kembangkan sikap setia. Setia kepada sesama, misalnya pada kelompok, kompak sama teman-teman ya. Tentunya kompak hal yang positif dong ya, Hooligan. Jangan kompak yang hal negatif ya. Terus kita akan menambah nilai plus ketika kita berteman dan bersahabat, kayak gitu ya, punya kesetiaan. Jangan suka bocor mulut, gosipin teman ya. Jangan suka memfitnah-fitnahin orang gitu ya. Jangan suka membangun stigma negatif tentang orang lain di depan umum. Maksudnya ngejelek-jelekin nama teman kita, gibahin dia gitu ya. Jangan ya, Hooligan, itu namanya nggak setia. Kalau teman itu bukain rahasia ke kita keep, kita simpan untuk kita doakan. Bukan rahasia teman kita emberin gitu ya. Kita mulut ember gitu, kita emberin kemana-mana, itu nggak boleh ya. Berikutnya adalah generous. Generous ini artinya dermawan. Sikap ini perlu kita kembangkan. Jadi pribadi itu jangan yang pelit. Ya. Ada ayat di dalam Amsal, pasalnya yang ke-11 ayat 24. Di sana dikatakan kayak gini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, orang yang terlalu menghemat tuh akhirnya jadi pelit loh ya, Hooligan. Jadi kita nih jadi orang jangan pelit, tapi mudah dimintai bantuan, suka ngasih pertolongan, nggak egois ya. Jadi pribadi yang menyenangkan. Jadi kalau kita nggak egois, suka berbagi, ada teman tanya pelajaran, dia nggak tahu, kita mau ngajarin, ada teman minta tolong bawakan barangnya yang berat, kita mau nolongin, misalnya kayak gitu ya. Ada teman uang jajannya ketinggalan, kita traktirin, ya kayak gitu loh. Hooligan itu menolong kita untuk memiliki kecerdasan bergaul yang lebih tinggi. Berikutnya adalah gentle. Gentle ini artinya lembut,
Lembut, punya hati yang lembut. Untuk punya sikap gentle ini kita perlu mengembangkan holigen yang namanya sopan santun. Emangnya sopan santun itu perlu ya Kak Grace? Oh perlu banget ya. Orang yang sopan itu akan lebih mudah bergaul dibandingkan dengan orang yang nggak sopan. Kita lihat ya, 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya. Terus kita jangan jadi orang tuh yang gampang tersinggung, gampang marah, ya. Tentunya kalau Yesus itu nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah, makanya dia banyak temannya, makanya dikira orang tuanya, dia ada di tengah-tengah orang-orang lain, karena Yesus itu disukai ya, orang-orang mau terima dia. Itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bicara tentang buah roh. Ya, salah satunya adalah kelemah lembutan. Nggak bersikap kasar sama teman ya, bisa mengendalikan diri, sabar gitu ya. Ayo kita kembangkan hal-hal yang perlu membuat supaya kehadiran kita itu jadi kehadiran yang ditunggu-tunggu. Oh, kalau nggak ada Kak Mona tuh sepi loh. Oh, kalau ada Kak Mona tuh seru loh. Tapi jangan kayak gini ya. Untung Kak Mona nggak datang, Kak Mona troublemaker. Jangan seperti itu ya. Tapi kita, ini cuma contoh ya Kak Mona. Kita tuh kepengen kehadiran kita tuh ditunggu-tunggu. Kehadiran kita jangan jadi bencana, jangan jadi troublemaker. Tapi kehadiran kita tuh dinantikan oleh banyak orang. Karena apa? Ada kelemah lembutan di dalam karakter kita. Makanya kalau kita kembangkan sikap-sikap ini loh Holigen, maka kita akan punya kecerdasan bergaul yang tinggi. Berikutnya adalah genuine. Genuine. Ya. Genuine ini artinya autentik, bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan. Genuine itu artinya asli, nggak pakai topeng, nggak munafik, kayak gitu ya. Apa adanya diri kita sendiri. Kita lihat Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 saya akan bacakan, Holigen, seperti ini ayat firman Tuhan. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Lakukanlah yang baik. Jadi kita ini nggak boleh suka pura-pura. Muna gitu ya, munafik gitu ya. Munafik itu singkatan muka nabi pikiran kotor. Munafik. Mukanya kayak nabi padahal pikirannya kotor ya, itu ya singkatan yang dibuat oleh anak-anak muda ya. Jadi kita ini jangan suka pura-pura. Jangan hidup dalam topeng kemunafikan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Tidak hidup dengan selalu jaim, selalu jaga image dan selalu pencitraan, ya kan? Hal-hal itu uh, menolong kita supaya kita ini selalu didapati tetap tulus, tetap autentik ya. Sehingga kalau kita tuh tulus, kita tuh apa adanya, nggak pakai topeng ya, nggak suka pura-pura, itu akan menolong kita punya kecerdasan bergaul yang lebih tinggi, Holigit. Berikutnya adalah godly. Godly ini adalah saleh. Terkadang ini kita takut berbuat saleh, kenapa? Karena takut dianggap kita ini aneh. Kita ini dianggap sok suci, kita takut dicap, wah sok suci gitu ya. Tapi ingat Oligen, salah satu cara untuk kita bisa jadi garam dan terang di lingkungan kita, salah satu cara adalah mengembangkan sikap saleh. Sikap saleh ini mungkin waktu kita kembangkan, kita sering ditertawakan ya Oligen. Ah nyontek aja nggak mau, sok suci lu. Ah itu kan cuma bohong kecil, itu nggak pengaruh, nggak apa-apa, bohong putih gitu ya. Sekali-sekali bohongin orang tua. Soalnya orang tua itu kalau nggak dibohongin, mereka tuh cerewet. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Yang penting kita nggak aneh-aneh gitu ya. Nah itu untuk kita berkata tidak terhadap yang seperti itu, Ligen. Kita butuh yang namanya tetap berteguh untuk memilih kesalehan daripada kefasikan. Ya, Ligen. Ya mungkin pada awalnya kita akan banyak musuh. Wah, kita dianggap aneh, dianggap sok suci gitu ya. Tapi ingat, Ligen, ketika kita ingin diterima oleh teman-teman kita, bukan berarti kita berkompromi dengan dosa. Kayak gitu ya. Berikutnya adalah good. Good itu adalah mengembangkan sikap baik, baik hati. Untuk menjadi pribadi yang baik, tentu ada alat ukurnya baik menurut siapa ya, Holigen?
Apakah baik menurut teman, baik menurut orang tua, baik menurut tetangga, baik menurut sahabat, baik menurut siapa, gitu ya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah firman Tuhan. Kita baik atau tidak itu diukur oleh apakah kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Roma 12 mengatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, berikutnya kita akan lihat bahwa dengan berjalannya waktu, ketika kita mengembangkan sikap saleh, maka kebaikan kita itu akan muncul seperti emas. Maka kebaikan kita itu akan membuat pertemanan kita menjadi pertemanan yang berkualitas. Baik, berikutnya adalah grateful. Grateful ini adalah penuh ucapan syukur. Sebentar saya tutup supaya ruangan kedap ini bisa menghindari suara hujan ya. Sebentar ya, Holy Game. Oke. Oke, Holy Game. Berikutnya adalah grateful. Grateful ini adalah penuh ucapan syukur. Bayangkan ya betapa gabutnya ya kita holigan kalau kita nih seharian mendengar teman kita nih ngomel, menggerutu ya. Maka kita pun kalau nggak suka dengar omelan dan gerutuan, kita sendiri pun jangan jadi pribadi yang suka mengomel dan menggerutu ya holigan. Tapi sebaliknya kita mau menjadi pribadi yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Sehingga menciptakan suasana yang positif kayak Kaleb dan Yosua. Ketika 10 pengintai lain bicara negatif, Kaleb dan Yosua tetap mengucap syukur, bicara iman, bicara yang positif. Ya, jangan suka melemahkan semangat orang lain ya, Holy. Yuk kita buka di Efesus pasal 4 ayat 29. Di situ dikatakan Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow. Yuk kita pakai kembangkan karakter grateful ini ya. Berikutnya adalah karakter gracious. Gracious ini baik, sopan, dan ramah. Tentu kalau kita ramah sama semua orang, ya, kita baik sama semua orang, sopan, ya, kita mau ramah pada semua orang, itu ayatnya bisa kita buka di Titus 3 ayat 2. Titus 3 ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Keramahan itu ditulis juga loh dalam Alkitab ya, Holigen. Lalu kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Contoh kita dibully, jangan balas bully. Kita diejek, jangan balas ngejek, ya kan? Kita harus kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu ada di Roma 12 ayat 21, 1 Petrus 3 ayat 9. Juga kita harus punya satu ketetapan hati untuk selalu ramah terhadap semua orang. Oke, kita akan dari hati ke hati. Apakah boleh minta tolong Kak Ramona bacakan bacakan materi hati ke hati yang ada di layar, Kak Mona? Dari hati ke hati, apakah Holigen mengalami kesulitan dalam bergaul sehingga cenderung menjadi pribadi yang minder, terlalu pendiam, suka menyendiri, tidak menyukai kerja kelompok, cenderung pasif ya Bu maksudnya ya? Oh ya, pasif ya. Oke. Oke. Cenderung pasif, tidak punya teman. Jika ya, coba sharingkan dengan teman-temanmu dan ayo mengoreksi diri bersama. Apakah ada trauma, pernah dibully, minder, merasa asing, tertolak, dan lain-lain yang perlu pemulihan? Jika ya, coba koreksi diri di bagian-bagian mana dari karakter Holigen yang menyebabkan Holigen menjadi pribadi yang sulit bergaul dari karakter-karakter yang sudah dibahas di atas. Sharingkan bersama teman-teman. Terakhir? Ambillah waktu untuk saling mendoakan satu sama lain. Oke. Jadi Kak Grace selalu kalau bikin materi tentang dari hati ke hati, Kak Grace hampir selalu menyarankan untuk saling mendoakan. Ini penting ya, Holigen.
ketika temanmu sharing, itu ambil waktu untuk saling mendoakan. Itu sangat penting untuk kita saling menguatkan lewat doa. Oke, kita lanjutkan ya. Perkembangan Yesus yang ketiga. Perkembangan Yesus yang pertama tadi apa, Holigen? Semakin dikasih oleh Allah. Perkembangan kedua tadi kecerdasan bergaul, semakin disukai manusia. Perkembangan yang ketiga adalah mandiri. Ayo, Holigen, kita perlu kembangkan kemandirian. Kita kembali ke Lukas 2, ayat ke-46. Di situ dikatakan seperti ini. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Bayangkan, Yesus 3 hari tanpa didampingi orang tuanya. Orang tuanya udah pulang, Yesus nggak kasih. Orang tuanya nggak tahu menahu kalau Yesus masih di bait Allah. Orang tuanya pulang, artinya dalam 3 hari itu, Yesus nggak ditemanin orang tuanya loh, Holigen. Makannya, mandinya, ngobrol dengan para alim ulama, kapan dia istirahat dan sebagainya, itu nggak ada yang bimbing. Tetapi dari ayat ini kita tahu, wow, Yesus di umur 12 tahun begitu mandiri, bisa lepas 3 hari tanpa orang tuanya, nggak ada masalah. Dia mahnya sakit mah, misalnya kayak gitu, lupa telat makan, atau ada masalah dia membuat onar di bait Allah itu, misalnya kayak gitu, sehingga orang-orang bingung gitu ya. Kalau zaman sekarang datangkan polisi atau apa, nggak ada keonaran apapun. Yesus bisa membawa diri dengan baik di lingkungan orang dewasa selama 3 hari tanpa pendampingan orang tuanya ya. Kita lihat di sini, di usia remaja itu kadang-kadang kita memang ingin menunjukkan kemandirian kita ya, di mana kita sudah mulai melepaskan diri dari orang tua kita ya. Eh, Meskipun kita masih membutuhkan orang tua kita untuk membimbing kita, untuk memberi saran ya. Di satu sisi kita ini bukan anak-anak lagi, tapi di sisi yang lain kita belum benar-benar dewasa, kita masih di usia remaja. Di satu sisi kita udah ingin lepas dari orang tua, kita ingin mencoba hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ini udah mandiri. Tapi Holigen di sisi yang lain kita ini juga kayaknya benar-benar dilepas sama sekali itu kita juga belum bisa kayak gitu ya, Holigen. Tapi kemandirian itu contohnya kita udah bisa belajar sendiri tanpa harus ditemani orang tua, bikin PR nggak harus diawasi orang tua, mengerjakan tugas-tugas sekolah, kita berani naik kendaraan umum sendiri, berani nyebrang sendiri ya, jalan raya ya, lalu kita berani mengikuti retreat, yang menginap tanpa orang tua kita harus ikut di acara yang sama untuk nemenin kita, kayak gitu ya. Contoh-contoh kemandiriannya seperti itu, Ligin. Dan ini adalah sesuatu hal yang selalu ingin kita tunjukkan bahwa aku ini bukan anak kecil lagi, aku ini udah gede loh, Ma. Aku ini udah gede loh, Pak. Aku ini udah remaja, ya gitu ya, Holigen. Kita sering bilang gitu sama orang tua kita ya. Nah, untuk mengembangkan sikap mandiri ini apa aja karakter yang perlu kita bangun? Yang pertama adalah history maker. History maker ini adalah pengukir sejarah, pencetak sejarah. Ya. Nah, coba pikirkan, kalau kita ini mau jadi remaja yang mandiri, maka kita nggak akan membuat orang-orang di sekitar kita repot. Dan kalau kita didapati mandiri, orang-orang dewasa di sekitar kita itu bisa menaruh percaya sama kita. Oh ternyata Melody itu anaknya mandiri, aku percaya dia nggak akan ngalami yang aneh-aneh gitu ya. Dan itu akan menolong kalau kita mandiri, akan membuat kita ini semakin menunjang untuk kita bisa mengukir prestasi. Apa hubungannya kemandirian dengan history maker? Ada. Kalau kita mandiri, maka kita ini bisa mengukir prestasi. Ya, kalau kita nggak mandiri, wah kemungkinan untuk mengukir prestasi itu kecil ya. Misalnya kita mau ikut lomba, ternyata masuk ruangan tuh orang tua nggak boleh ikut. Padahal kita kemana-mana harus ditemanin orang tua. Lah pada akhirnya kita gugur, nggak boleh lombanya ditemanin orang tua, masuk ke ruangannya itu hanya ada juri dan kita sendiri, misalnya kayak gitu. Akhirnya kalau kita nggak mandiri itu kita akan terhambat untuk bisa mengukir prestasi dengan baik. Ayat pendukungnya saya akan bacakan 2 Korintus 11 ayat 28. 2 Korintus 11 ayat 28. Akan bacakan ya. 2 Korintus 11 ayat 28. Bentar, bentar.
2 Korintus 11 ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang dia punya urusan sehari-hari. Paulus tapi nggak ditulis urusannya apa aja, terlalu banyak urusannya ya. Apakah itu mungkin cuci piring, apakah itu membersihkan rumah, apakah urusan seharinya nyapu, ngelipat selimut, itu kan hal-hal kecil-kecil yang nggak dia tulis di sini. Artinya Rasul Paulus punya urusan sehari-hari. Ini bicara tentang Rasul Paulus mandiri, nggak ngerepotin orang-orang di sekitarnya, kayak gitu loh, Ligin. Untuk supaya kalau kita mandiri, kita bisa menjadi pencetak sejarah. Berikutnya adalah Aner. Aner ini terhormat. Coba pikirkan, kalau kita mandiri, maka kita tidak mudah diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nggak mudah kita ini punya celah untuk orang-orang itu bisa merendahkan kita, mencela kita. Bukan berarti kita mau sombong ya, Holigen. Misalnya kayak gini nih loh, Holigen. Kita nggak mandiri nih. Misalnya nyiapkan tas harus dibantu orang tua, dibantu si mbak, dibantu si neni ya kan. Padahal kita udah umur 12 nih. Nyiapkan tas mau ke sekolah harus dibantu orang tua gitu kan. Pada akhirnya itu menjadi celah, menjadi kayak satu celah untuk orang itu bisa mencela kita. Oh, dia itu nggak mandiri, masa udah kelas 6 SD. Masa udah kelas 6 SD tasnya itu harus disiapin maminya. Kalau nggak disiapin maminya, dia nggak bisa berangkat sekolah terlambat. Pasti ada yang ketinggalan bukunya. Ya gitu ya. Itu namanya nggak mandiri. Orang yang nggak mandiri itu akan memungkinkan untuk orang-orang di sekitar kita itu mencela, meremehkan. Akhirnya kita nggak menjadi pribadi yang terhormat. Nah, makanya Holigen, kalaupun kita udah mandiri, tetap kita dicela, tetap kita dibully, itu kemungkinan itu tetap ada ya, Holigen. Kalau itu terjadi, tetap kita ampuni aja. Tapi kebanyakannya kita dicela karena gara-gara kita nggak mandiri, itu kita harus meminimalisir celaan-celaan gara-gara kesalahan kita sendiri gitu loh, Holigen. Caranya kita harus mandiri supaya kita ini menjadi pribadi yang terhormat. Terhormat dalam arti dipercaya gitu loh. Oh iya, oh dia orangnya baik kok, pasti beres, kalau dia yang pegang pasti beres gitu ya. Seperti itu ya. Berikutnya adalah jalan. Jalan. Ini berani dan gagah. Ya, coba kita buka dulu Efesus 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Ini adalah salah satu ekspresi perlengkapan senjata Allah. Dikatakan berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Ini berbicara tentang apa? Ketika kita hidup benar, hidup adil, mengikuti hukum-hukum Tuhan, kita digambarkan sebagai orang yang bisa berdiri tegak. Nah, salah satu cara agar kita bisa menjadi pribadi yang berdiri tegak, kita harus melatih kemandirian kita. Semakin mengurangi kebergantungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Coba saya bukakan lagi. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 28. Di situ dikatakan seperti ini. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Ini ayat yang sama tadi muncul lagi ya. Rasul Paulus itu begitu mandiri. Orang yang mandiri itu bisa berdiri gagah. Karena nggak perlu harus merengek-rengek pertolongan orang lain. Nggak perlu harus kalau nggak ada orang yang bantu kita jadi macet, jadi mogok, jadi terhalang. Nggak seperti itu. Tapi berani dan gagah karena kita mandiri. Woy. Kayak Yesus 3 hari nggak ada orang tuanya, dia mandiri. Gitu ya. Berikutnya adalah grown. Grown ini artinya bertumbuh, dewasa, nggak terkanak-kanakan lagi. Salah satu orang yang bertumbuh dewasa, cirinya adalah kemandirian, nggak bergantung pada orang lain. Oke, kita lihat 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Alkitab tuh pasti tahu, Holigen. Kita nih harus punya pribadi yang berpikir dewasa.
grown, bertumbuh dewasa. Oke, salah satunya ciri-ciri orang dewasa adalah mandiri ya, Holigen. Baik, minta tolong Kak Mona bacakan lagi materi heart to heart dari hati ke hati untuk kita sharing bersama teman-teman kita. Dari hati ke hati, apakah Holigen mengalami kesulitan dalam kemandirian, seperti contohnya selalu bergantung pada orang tua, selalu bergantung pada saudara atau teman dekat atau sahabat, tidak bisa bertindak mandiri, masih seperti anak kecil? Berikutnya, Jika ya, coba sharingkan dengan teman-temanmu dan ayo mengoreksi diri bersama apakah ada trauma, pernah dibully, minder, merasa asing, tertolak, dan lain-lain yang perlu pemulihan. Jika ya, coba koreksi diri di bagian-bagian mana dari karakter Holigen yang menyebabkan Holigen menjadi pribadi yang sulit untuk menjadi mandiri. Ambillah waktu untuk saling mendoakan. oke, terima kasih Kak Mona. Sekarang kita lanjut ya. Kita masuk ke perkembangan Yesus yang berikutnya. Kalau tadi semakin disukai Allah, semakin disukai manusia kecerdasan bergaul, berikutnya adalah mandiri, berikutnya adalah dapat berpikir logis, bisa berpikir kompleks, mulai bisa berpikir kompleks dan mulai bisa berpikir logis. Itu kita akan kembali ke Lukas pasal yang kedua ayat 46. Di situ dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Di sini kita lihat Yesus di usia 12 tahun udah bisa Q&A, udah bisa tanya jawab bersama apa? Alim ulama. Dan di sini dikatakan Yesus mendengarkan mereka, itu artinya mulai belajar memahami sudut pandang orang lain. Apa yang bagi kita benar, di mata orang lain belum tentu benar. Apa yang kita anggap baik, di mata orang lain belum tentu baik. Oleh karena itu kita perlu belajar memahami sudut pandang orang lain. Nah itu Holigen, perkembangan psikologis yang perlu kita lewati bersama-sama, kita jajaki ya Holigen. Nah, di usia remaja ini kita perlu belajar berpikir logis, belajar memahami sudut pandang orang lain, sehingga membuat kita ini nggak egois, Holigen. Ya, karakter-karakter apa yang perlu kita kembangkan adalah history maker atau pengukir sejarah. Tentunya kalau kita semakin mengasah skill kita, ya, tadi berpikir logis, memahami sudut pandang orang lain, mulai berpikir kompleks, itu Kak Grace kategorikan sebagai berkembang di area skill, keahlian, kemampuan, keterampilan, kompetensi, kayak gitu ya, Oligen. Tentunya dengan semakin mengasah skill kita, maka kita bisa mengukir prestasi. Berikutnya obedient, yaitu taat. Ketika ada peraturan, kita taat. Ketika ada aturan main, kita taat, ya. Nah, metode-metode yang perlu kita taati itu kita lakukan sampai kita didapati mahir, Holigen. Mahir. Contoh, Yesus di umur 12 tahun bisa bersoal jawab dengan para alim ulama, pastinya Yesus tuh di bawah usia 12 tahun tuh dia taat sama Yusuf ayahnya yang mengajarkan kepada dia pengajaran Taurat. Juga dia taat kepada Maria ibunya yang mengajari dia Taurat Tuhan. Ya, artinya kita lihat di sini ada cara-cara atau metode yang perlu kita taati sampai kita tingkat mahir. Contoh, misalnya kita mau mahir dalam hal berenang, maka kita kalau ketemu pelatih pasti akan disuruh 50 kali lebar, 100 kali panjang, ulang, ngetik apa, renang dari ujung sini sampai sana sampai 50 kali. Warming up 15 menit, lemaskan otot tangan, pergelangan kaki, leher, dan push up 100 kali, misalnya kayak gitu ya. Kita harus ikuti, Holigen, supaya waktu kita renang itu kita benar-benar speednya bisa cepat memecahkan rekor. Contohnya kayak gitu. Jadi, di dalam ketaatan itu ada ketekunan, ada kesetiaan, ada kerajinan, ada kerutinan, ada konsistensi, bertahan menghadapi tekanan. Yuk kita lihat Roma pasalnya yang kelima ayat 3 sampai 4.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan, obedient ini salah satunya adalah taat untuk mengikuti sesuatu aturan dan mengikutinya dengan tekun. Kayak gitu. Berikutnya adalah hati yang penuh kasih. Kenapa kok ini selalu muncul lagi, Kak Grace? Iya, karena yuk kita lihat Keluaran 36 ayat 2. Keluaran 36 ayat 2, Holigen. Ini ayat yang bagus banget, seru banget. Karena di Ulangan 36 ayat 32 dikatakan begini. Keluaran 36 ayat 2 ya. Oh ya. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholia dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Jadi ada dua orang ini, Holigen, namanya Besaleel dan Aholia. Dua orang ini di dalam hatinya ditanam Tuhan keahlian. Saya juga kaget ya, kenapa keahliannya nggak ditanam di pikirannya, tapi kok di hatinya. Karena kalau kita pelajari ya, Holigen, seseorang itu bisa berhasil, salah satunya kalau dia mencintai apa yang dia lakukan. Contoh nih, Holigen, Kak Grace ini seorang penulis. Kak Grace cinta sama dunia tulis-menulis. Kak Grace ini seorang pengajar. Kak Grace cinta dunia ajar mengajar. Kayak gitu. Maka kalau kita mau menjadi pribadi yang seperti Yesus, mulai bisa berpikir kompleks, mulai bisa bersoal jawab, sampai orang-orang alim ulama itu tercengang melihat kecerdasan Yesus, kayak gitu ya. Didapati expert pada bidangnya, itu kita perlu mencintai apa yang kita lakukan. Contoh misalnya Holigen, hobi potong rambut. Holigen mencintai dunia potong rambut, mengkoleksi gunting-gunting, mengkoleksi model-model rambut, memperhatiin model-model rambut orang-orang itu seperti apa, cara motong seperti apa, koleksi gambar-gambar model-model rambut misalnya kayak gitu. Apa yang kita lakukan? Kayak gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat loyal. Setia. Kesetiaan itu diperlukan kalau kita mau terus berlatih sampai kita didapati expert, ahli. Ya, yuk kita buka 2 Timotius pasal ketiga ayat 10. Di situ dikatakan seperti ini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada muridnya yang namanya Timotius. Rasul Paulus tuh mencontohkan gaya hidupnya dia. Caranya dia itu punya iman, punya pendirian, caranya dia bersabar, caranya dia tetap mengasihi Tuhan dan sesama, caranya dia bertekun. Itu memberi contoh pada Timotius, nih loh, lihatan ini aku gurumu itu seperti ini loh. Gitu. Ya, salah satunya yang dibahas adalah ketekunan. Kesetiaan itu mirip-mirip dengan ketekunan ya. Setia itu bicara long time, tekun itu bicara proses. Ya, kita lihat kalau kita mau expert di bidang kita ya Holigen, maka kita harus setia. Berikutnya adalah yielded to God. Mendedikasikan bagi Tuhan. Kalau kita kembangkan talenta, kembangkan karunia, kembangkan bakat, kecerdasan yang Tuhan kasih ke kita, kita kembangkan ya. Kita akan semakin memuliakan nama Tuhan. Itu loh, anak itu loh, ulangannya bagus-bagus nilainya, IP-nya tinggi. Itu loh dia, itu tekun belajar. Wah, siapa sih yang dia sembah? Kok bisa kayak gitu sih? Kok bisa secemerlang itu sih dia? Gitu kan. Wah, kita bisa. Weh, jangan salah. Aku ini seorang remaja Kristen yang takut akan Tuhan. Aku seorang penyembah Allah Israel yang hidup. Wah, kayak gitu ya. Jadi,
kita dedikasikan setiap prestasi kita, setiap kecemerlangan kita, setiap talenta, kita dedikasikan untuk Tuhan. Ya, kita lihat Yesus di usia 12 tahun membuat orang-orang tercengang. Kecerdasannya itu begitu menonjol. Ya, padahal dia masih berumur 12 tahun. Maka kita jangan berpikir gini, aku kan masih umur 12, gak apa-apa lah. Gak usah terlalu cemerlang, aku kan masih awal banget nih memasuki dunia remaja. Jangan seperti itu, Aligen. Yesus saja umur 12 didapati cemerlang, ya kan? Oke, berikutnya adalah gifted. Gifted ini adalah bertalenta, memiliki kemampuan di atas rata-rata, memiliki daya kreativitas yang tinggi. Jadi, kita harus jadi anak yang mau mengembangkan talenta dan karunia dan bakat yang Tuhan berikan, Oligen. Supaya kita didapati kayak Yesus dulu, expert di bidangnya. Di umur 12 saja udah expert gitu ya. Sekarang kita lihat ya, Daniel 1 ayat 20. Di situ dikatakan seperti ini. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. 10 kali lipat lebih cerdas. Bayangkan loh itu Holigen. Ya, jadi kita kembangkan sikap gifted ini. Menghargai setiap karunia yang Tuhan berikan dengan cara mengembangkannya. Berikutnya adalah God-like. God-like itu adalah ilahi. Bersifat ilahi. Artinya, yuk gimana caranya kita kembangkan hikmat yang Tuhan berikan, hikmat ilahi yang Tuhan berikan tuh kita kembangkan. Caranya gimana? Caranya bergaul dengan Tuhan semakin hari semakin serupa Yesus. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Kita menyembah, misalnya kita menyembah pohon, ya udah akan seperti itulah hidup kita. Kita menyembah Allah yang smart, maka kita juga jadi smart. Ya kan? Hikmat ilahi ada di Yakobus 3. Kita buka ya, Yakobus 3. Ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ada yang dinamakan hikmat yang dari atas. Kita nggak akan dapat hikmat dari atas, hikmat ilahi, kalau kita nggak punya karakter God-like ini. Ya, caranya kalau pengen punya karakter God-like ini apa? Makin bergaul sama Tuhan, makin dalam lagi, Oligen. Kita buka lagi Filipi. Filipi pasalnya yang kedua ayat yang kelima, Holigen. Di situ dikatakan seperti ini, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu selamatkan. Oh, saya salah baca, maaf ya Holigen. Filipi saya bacanya di Efesus, pantesan ayatnya nggak cocok ya Holigen. Filipi 2 ayat 5, situ dikatakan seperti ini Holigen. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, itu yang namanya God-like. Hidup kita ini bersifat ilahi. Ada sesuatu hikmat Allah di dalam hidup kita, hikmat Tuhan. Berikutnya, saya masih ada waktu ya, beberapa menit. Great. Great ini adalah hebat, agung. Untuk menjadi seseorang yang hebat bukan berarti untuk kesombongan kita. Gagah-gagahan gitu ya. Bukan kayak gitu ya, Holigen. Bukan arogan, bukan kayak gitu ya. Tapi hebat dan agung itu membuat orang-orang di sekitar kita tuh lihat Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Mereka tuh berdecak kagum karena kehebatan dan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga mereka tuh kayak, wow, hebat loh Tuhannya orang ini. Ya, seperti mereka memuji Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Seperti mereka memuji Tuhan yang disembah oleh Daniel. Seperti mereka memuji siapa yang disembah oleh anak-anak Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi karakter great ini menjadikan kita orang yang hebat dan agung itu untuk kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Orang yang hebat dan agung adalah salah satunya orang yang ngasah bakat, ngasah talenta, ngasah karunia yang udah Tuhan berikan sampai taraf ahli. 2 Samuel 23 ayat 1 dikatakan Daud itu pemazmur yang disenangi di Israel.
Mazmur 33 ayat 3 itu mengatakan, petiklah kecapi baik-baik. 1 Samuel 16 ayat 16 itu mengatakan, pegawainya Saul mempromosikan Daud. Ada seorang anaknya Isai, pandai bermain kecapi. Daud tuh nggak cuma bisa main kecapi, tapi pandai, expert. Menjadi pemazmur yang disenangi, lagu-lagunya difavoritin orang banyak. Dan Amsal 22 ayat 29 berkata, orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang hebat, yang agung untuk kemuliaan nama Tuhan, kita harus kembangkan talenta, Holy ya. Baik, ini adalah apa namanya? uh, dari hati ke hati, minta tolong Kak Ramona bacakan lagi. Dari hati ke hati, apakah Holigen mengalami kesulitan dalam mengembangkan talenta, seperti misalnya belum mengenali talenta dan karunia diri sendiri, tidak punya daya dan upaya untuk mengembangkannya, menunggu fasilitas yang tidak dapat dijangkau, malas, kesulitan mengatur waktu, dan lain sebagainya? Jika ya, coba sharingkan dengan teman-temanmu dan ayo mengoreksi diri bersama. Apakah ada trauma, pernah dibully, minder, dan lain-lain yang perlu pemulihan? Jika ya, coba koreksi diri di bagian-bagian mana dari karakter Holigen yang menyebabkan Holigen menjadi pribadi yang sulit untuk mengasah skill. Ambillah waktu untuk saling mendoakan. Baik, Oligen. Jadi kita udah mempelajari perkembangan Yesus secara psikologi adalah semakin disukai Allah, semakin disukai manusia, punya kecerdasan bergaul yang tinggi ya. Berikutnya tadi adalah yang ketiga, yang keempat ini tadi mengasah skill, talenta sampai expert ya. Yang ketiga tadi eh, kemandirian ya. Jadi semakin disukai Allah, itu artinya selalu ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semakin disukai manusia, punya kecerdasan bergaul yang tinggi. Berikutnya adalah mandiri, ya. Berikutnya adalah mengembangkan talenta, skill, keahlian yang Tuhan berikan. Sebenarnya semuanya ada 6, Moligen. Nanti kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Kita lihat perkembangan Yesus yang secara psikologi yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima adalah, Kak Kris lihat contekan dulu ya, mengambil keputusan. Yang kelima adalah, nanti minggu depan aja deh, nanti nggak kurang seru ya, Holigen. Kita akan selesaikan materi ini minggu yang akan datang. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Kak. Terima kasih Bu Grace untuk materi pada sore hari ini. Kita senang sekali ya Holigen ya bisa diberkati dengan materi mengenai bagaimana sih Tuhan Yesus di usia remaja. Sekarang sebelum kita akan berdoa penutup dan nanti akan ada tanya jawab, tetapi tanya jawab tidak akan disiarkan secara live. Kita tetap bisa bertanya jawab ya Bapak Ibu, Holigen semua silahkan disiapkan pertanyaannya. Berikut adalah pengumuman untuk kegiatan-kegiatan pada minggu-minggu mendatang. Yang pertama adalah program The Holy Generation akan dimulai pada hari ini, tanggal 10 September 2024, dari batch keempat yang berjudul I Am Excellent on My Age. Dan judul perdana pada hari ini yaitu adalah Yesus di Usia Remaja, part yang pertama. Kemudian akan dimulai lagi kelas aspek kehidupan pada hari Jumat tanggal 13 September jam 18.00 waktu Indonesia Barat dengan judul Hidup yang Berakar Bertumbuh Berbuah. Dan pada tanggal tersebut seperti biasa speaker kita adalah Ibu Grace Sumilat SMG dan moderator yang akan melayani kita adalah Ibu Marieta Abdi. Nah, untuk minggu depan, Bapak Ibu, pada tanggal 14 September, program Women Ministry JCA akan diliburkan karena pembicara yaitu Ibu Grace Sumilat sedang ada pelayanan di Purwokerto. Kelas aspek kehidupan kembali akan ada lagi di hari Jumat, tanggal 20 September 2024, jam 18.00 WIB. Dan speakernya adalah Ibu Grace Sumilat SMG
dan yang akan membahas 12 aspek ketuhanan Kejadian 1-5. Dan moderator yang akan melayani kita adalah Ibu Ingrid. Setelah libur di tanggal 14, kembali akan ada lagi Women Ministry, kelas untuk women pada hari Sabtu tanggal 21 September yang akan diadakan pada jam 9 pagi waktu Indonesia Barat yang berjudul Batsheba Ibu Salomo. Dan yang akan menjadi pembicara adalah Ibu Grace Sumilat, moderatornya adalah Ibu Christine. Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 akan kembali diadakan kelas aspek kehidupan pada pukul 18.00 WIB dengan judul 4 dukungan psikologis dalam Kejadian 1-5 dengan speaker Ibu Grace Sumilat SMG dan moderator adalah Ibu Marieta Abdi. Kemudian akan ada lagi kelas woman pada hari Sabtu jam 9 WIB tanggal 28 September 2024 dengan judul Pengaruh Perempuan pada Raja-Raja Yehuda. Pembicaranya adalah Ibu Grace Sumilat SMG dan moderatornya adalah Ibu Vikayanti. Ya. Demikian pengumuman dari kelas-kelas yang akan diadakan pada minggu-minggu mendatang. Dan sekarang kita akan mendengarkan closing statement dari Bu Grace sekalian dengan doa penutup. Silakan Bu Grace. Baik, closing statement dari saya. Ayo kita kembangkan Holigen, kita mau kembangkan hal-hal yang perlu kita kembangkan sejak kita menginjak di usia remaja ya Holigen. Terutama kalau di materi The Holy Generation ini dari usia 12 ya Holigen. Kita kembangkan apa yang Yesus sudah contohkan. Bagaimana dia menjadi pribadi yang semakin disukai Allah, punya kecerdasan bergaul, semakin disukai manusia, ya, mandiri gitu ya. Mulai belajar mandiri, terlepas dari orang tuanya, tapi nggak ngerepotin siapapun, kayak gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana Yesus itu didapati expert gitu ya, membuat orang-orang itu sampai kagum gitu ya. Maka kita perlu mengembangkan talenta, bakat, karunia yang sudah Tuhan berikan. Seperti itu. Jangan lupa ikuti pelajaran minggu depan ya, Holigen, supaya kita dapat pengajaran yang lengkap 2 serinya. Seperti itu, yuk kita doa penutup. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami udah belajar beberapa poin perkembangan Yesus di usia 12 tahun. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang sudah Engkau contohkan boleh kami lanjutkan sebagai remaja-remaja yang excellent on my age, on our age. Tuhan, kami menjadi remaja-remaja yang unggul, menjadi remaja-remaja yang more than average, Tuhan, berada di atas rata-rata. Kami menjadi remaja-remaja yang terdepan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kami memberi pengaruh pada banyak orang, untuk kami boleh orang-orang melihat kami sebagai terang dan merasakan garam dalam kehidupan kami. Kami menggarami dan jadi terang bagi lingkungan kami, bagi teman-teman kami. Mereka lihat ada Tuhan, ada kebesaran, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau kembangkan karakter-karakter kami yang menunjang pertumbuhan kami secara aspek psikologis ini. Terima kasih Tuhan, berkati kelas kami minggu yang akan datang, diberkati Tuhan luar biasa, memberkati Kak Ramona yang udah menjadi moderator buat kami semua, memberkati rekan-rekan yang udah hadir di kelas ini, memberkati teman-teman yang menyaksikan melalui siaran ulang, baik di Facebook maupun di YouTube. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, berkati para sponsor CCA, memberkati orang-orang yang pendoa-pendoa CCA, tim CCA, teman-teman yayasan CCA, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan melalui lembaga ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Grace untuk materi pada sore hari ini. Demikian kelas kita. Untuk sore hari ini Holigen, Bapak Ibu dan juga kakak-kakak pembina, dan kita akan bertemu lagi minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama untuk materi yang sama dan part yang kedua. Selamat ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.